Timnas Indonesia beserta jajaran sang pelatih beberapa waktu ke depan akan segera menghadapi laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga tersebut Jai Itzes dan kolega telah dijadwalkan untuk menghadapi timnas Cina pada awal Juni 2025. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad timnas merah putih. Selain memiliki misi balas dendam atas kekalahan sebelumnya, timnas Indonesia juga diwajibkan untuk mengemas poin penuh demi untuk menjaga asa peluang lolos ke Piala Dunia atau melaju ke babak selanjutnya. Memang sejauh ini timnas lawan yaitu timnas Cina harus diakui memiliki kualitas dan tergolong lebih unggul dibanding tim nasional Indonesia. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, timnas Cina berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan timnas Indonesia terpantau belum pernah menang sekalipun atas negeri tirai bambu tersebut. Namun meskipun begitu, skuad merah putih terlihat tidak pernah merasa gentar. Dengan kedalaman skuad elit yang dimiliki saat ini, membuat timnas Indonesia sangatlah diyakini memiliki peluang yang besar untuk mengalahkan tim-tim raksasa yang ada di benua Asia saat ini. Sekedar informasi untuk sebagai persiapan, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor telah menegaskan akan memanggil sebanyak 30 pemain, di mana 30 pemain tersebut nantinya akan segera melakukan TC di Bali yang dijadwalkan akan dimulai 1 minggu sebelum pertandingan pertama tersebut. Kemudian di sisi lain, pihak PSSI saat ini juga diketahui sedang mengusahakan proses pemain naturalisasi tambahan yaitu Pascal Struijk yang diketahui telah mengkonfirmasi siap untuk bergabung dan berjuang bersama timnas merah putih. Kemudian di sisi lain, timnas Cina yang akan menjadi lawan timnas Indonesia mendatang juga diinformasikan saat ini dalam kondisi terpuruk dikarenakan 2 pemain sayap andalan mereka dikabarkan resmi absen saat menghadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno pada Juni mendatang. Lalu strategi apakah yang akan digunakan Patrick Kluivert dalam menghadapi laga penentu tersebut? Berikut ini merupakan potensi line up kelas dunia yang akan diterapkan Patrick Kluivert untuk menghadapi timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sepertinya akan langsung menurunkan kiper andalan yaitu Emil Audiro. Seperti yang kita ketahui, Emil Audiro merupakan kiper berpengalaman yang memiliki permainan level kelas dunia. Dengan keakuratannya dalam membaca serangan lawan, sangatlah dibutuhkan dalam pertandingan penting versus timnas Cina mendatang. Kemudian selain itu, Emil Audiro tidak hanya memiliki refleks yang baik, tetapi juga diketahui memiliki mental yang kuat untuk sebagai tameng di bawah mistar gawang demi menghentikan gempuran-gempuran dari timnas Cina yang sejauh ini dikenal memiliki serangan counter attack yang sangat mematikan. Kemudian selain itu, dengan absennya Martin Paes atas akumulasi kartu kuning yang didapatnya, tentunya akan menjadi kesempatan yang baik bagi Emil Audiro untuk melakukan debut pertamanya dan membuktikan bahwa dirinya juga merupakan kiper berkelas dan patut untuk diperhitungkan. Kemudian selanjutnya di sektor 3 bek sejajar, sepertinya Patrick Kluivert akan menduetkan 3 bek andalan seperti Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho yang sejauh ini telah diyakini mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi pertahanan timnas Indonesia saat menghadapi timnas Cina pada Juni 2025 mendatang. Kemudian selanjutnya di posisi kiri dan kanan, sepertinya akan dihuni oleh Kelvin Verdonk dan Sandy Walsh yang juga diketahui siap memberikan hadangan atas lajunya serangan yang akan diluncurkan timnas Cina di sektor kiri maupun sektor kanan. Kemudian selain itu, khususnya Sandy Walsh juga diharapkan dapat memberikan penampilan yang maksimal sekaligus menggantikan peran krusial dari Kevin Dijk yang diperkirakan akan absen atas cedera panjang yang saat ini dialaminya. Kemudian selanjutnya di sektor gelandang tengah, berkemungkinan besar Patrick Kluivert akan menduetkan Tom Haaye dan Joy Pelupessy yang sejauh ini telah memiliki pengalaman yang luas dan juga telah menunjukkan permainan berkelas saat menjalani pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kemudian selanjutnya beralih ke sektor gelandang serang, sepertinya akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang tentunya diharapkan bisa memberikan permainan terbaiknya demi untuk mengacak-acak pertahanan timnas Cina yang akan dihadapi timnas Indonesia pada awal Juni mendatang. Kemudian selain itu, khususnya Rafael Struijk sangatlah diharapkan bisa memaksimalkan permainannya sekaligus juga ditugaskan untuk menggantikan peran Marcelino Ferdinand yang resmi absen atas hukuman akumulasi kartu yang telah diterimanya dalam pertandingan sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sektor lini serang,
Patrick Kluivert akan mempercayakan kepada pemain house goal yaitu Ole Romani, yang juga diyakini siap memberikan ancaman yang nyata dan juga siap merobek dan menggetarkan gawang timnas Cina di Gelora Bung Karno pada awal Juni 2025 mendatang. Kemudian berikut ini merupakan potensi skuad mewah timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, pemain yang pertama ada nama Emil Audiro. Pemain satu ini berusia 28 tahun dengan tinggi badan 192 cm, posisi sebagai penjaga gawang, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain yang kedua ada nama Hernando Ari, berusia 23 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai kiper, kondisi saat ini dalam keadaan baik. Kemudian pemain yang ketiga ada nama Martin Pais. Pemain satu ini berusia 26 tahun dengan tinggi badan 191 cm, posisi sebagai kiper, kondisi saat ini menjalani hukuman akumulasi kartu. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Jai Itzes, berusia 24 tahun, tinggi 190 cm, posisi sebagai bek tengah, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Kevin Dick. Pemain satu ini berusia 28 tahun dengan tinggi badan 187 cm, posisi sebagai bek kanan, kondisi terakhir dalam pemulihan cedera dan berpotensi absen. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Justin Hubner, berusia 21 tahun, tinggi 187 cm, posisi sebagai bek tengah, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Oke, kemudian pemain selanjutnya ada nama Rizky Ridho, berusia 23 tahun dengan tinggi badan 183 cm, posisi sebagai bek tengah, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Kelvin Virdong. Pemain satu ini berusia 27 tahun dengan tinggi badan 174 cm, posisi sebagai bek kiri, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Ragnar Orat Mangun. Pemain satu ini berusia 26 tahun dengan tinggi badan 181 cm, posisi sebagai sayap kiri, kondisi terakhir dalam pemulihan cedera. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Mes Hilger, berusia 23 tahun, tinggi 185 cm, posisi sebagai bek tengah, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Joy Pelupesi, berusia 31 tahun, tinggi 180 cm, posisi gelandang tengah, klub saat ini Lommel SKFC. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Ole Romani. Pemain satu ini berusia 24 tahun, tinggi 185 cm, posisi sebagai penyerang, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Dan James. Pemain satu ini berusia 24 tahun dengan tinggi badan 177 cm, posisi sebagai bek kiri, kondisi terakhir saat ini dalam keadaan cedera hamstring. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Ricky Kambuaya, berusia 28 tahun, tinggi 172 cm, posisi gelandang tengah, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Sandy Walsh. Pemain satu ini berusia 28 tahun dengan tinggi badan 185 cm, posisi sebagai bek kanan, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Nathan Chuon. Pemain satu ini berusia 23 tahun dengan tinggi badan 182 cm, posisi sebagai bek kiri, klub saat ini Swansea City FC. Kemudian pemain berikutnya ada nama Tom Haye. Pemain satu ini berusia 29 tahun dengan tinggi badan 187 cm, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Ivar Jenner. Pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 188 cm, posisi gelandang tengah, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Eliano Ranger. Pemain satu ini berusia 24 tahun dengan tinggi badan 168 cm, posisi sayap kanan, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Rafael Struijk. Pemain satu ini berusia 21 tahun dengan tinggi badan 185 cm, posisi gelandang serang, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Marcelino Ferdinand. Pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 178 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Oxford United. Kemudian pemain berikutnya ada nama Sain Patinama. Berusia 26 tahun, tinggi 185 cm, posisi bek kiri, kondisi terakhir dalam keadaan cedera ringan.
Kemudian pemain berikutnya ada nama Ramadan Sananta, berusia 23 tahun, tinggi 182 cm, posisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo. Kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Ferrari, berusia 21 tahun, tinggi 182 cm, posisi sebagai bek tengah klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian pemain berikutnya ada nama Asnawi Mangku Alam, berusia 25 tahun, tinggi 174 cm, posisi sebagai bek kanan, kondisi terakhir saat ini dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Pratama Arhan, berusia 23 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai bek kiri, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Egy Maulana Fikri, berusia 24 tahun, tinggi 173 cm, posisi gelandang serang klub saat ini Dewa United. Kemudian pemain berikutnya ada nama Yakob Sayuri, berusia 27 tahun, tinggi 171 cm, posisi gelandang serang, kondisi terakhir dalam keadaan baik. Kemudian pemain berikutnya ada nama Septian Bagaskara, berusia 27 tahun, tinggi 183 cm, posisi sebagai penyerang klub saat ini Dewa United, kondisi terakhir dalam keadaan baik.